Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Beberapa waktu terakhir, umat muslim tanah air kembali dihebohkan dengan praktek azan yang tidak lazim yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Jawa Barat. Tentu saja hal ini mengundang kontroversi karena azan dilakukan tidak menghadap kiblat, namun menghadap ke jamaah dan disertai pula dengan gerakan. Nah, bagaimana sebenarnya syariat mengatur tentang azan ini? Apakah fenomena azan seperti yang kita lihat ini diperbolehkan? Untuk membahasnya, alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Baiklah, sekali lagi saya ingatkan Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, langsung saja kita bahas. Pak Kiai, ini terlepas dari kontroversinya. Tentunya kita bisa jadikan ini pembelajaran. Kita gali dulu, ini bagaimana sebetulnya syariat tentang azan ini sebetulnya Pak Kiai? Azan itu dalam bahasa Arab artinya al-i'lam, pemberi tahuan. Oleh karena itu secara syariat, azan itu kan disyariatkan sebagai penanda masuknya waktu sholat. Oleh karena itu azan merupakan panggilan yang bertujuan untuk kebaikan. Makanya di sana ada hayya 'alas sholat, diajak orang untuk sholat. Kemudian hayya 'alal falah, falah itu keberuntungan. Keberuntungan itu diraih, ini unik ya. Dalam bahasa Arab, al-falah itu keberuntungan, petani itu al-falah. Jadi dalam bahasa Arab tuh katanya mirip banget antara petani dengan keberuntungan. Kalau Anda ingin beruntung, maka hidup Anda itu harus seperti petani. Ada masa menanam, ada masa kesabaran menunggu hasil dari tanaman, dan ada masa kebahagiaan ketika Anda memetik hasil dari apa yang Anda tanam. Nah, itu semua mencerminkan betapa luhurnya azan. Azan itu bukan sekedar penanda masuknya waktu sholat, tapi azan juga merupakan rahmat Allah secara khusus kepada Nabi Muhammad yang menjadikan beliau ini namanya selalu disebut oleh jutaan, mungkin miliaran orang sepanjang masa. Kita bisa bayangkan, kalau waktu sholat itu adalah 5 waktu, maka sekurang-kurangnya dalam 5 kali dalam sehari, saya akan mendengar nama Nabi Muhammad. Kalau misalnya ya di satu RT di Jakarta, itu masjidnya ada 2, ada 3. Kita bisa membayangkan berapa jumlah orang muslim yang melantunkan azan di Indonesia ini, jangan tanya di negeri lain, di Indonesia ini, yang bukan saja menyebut keagungan Allah dengan Allahu Akbar, bukan saja menyebut pengakuannya sebagai hamba dengan syahadat bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi juga menyebutkan dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini adalah janji Allah kepada Rasulullah di dalam Al-Quran, wa rafa'na, dan kami akan mengangkat ya kepada Rasulullah itu apa? Zikraka, namamu, nama Nabi itu akan selalu terangkat, terdengar, ya bergaul di seluruh dunia ini. Nah, itu adalah syariatnya azan. Baik, itu hakikat dan syariahnya. Tapi bagaimana kemudian melakukannya? Apakah yang kemarin viral ini dengan cara menghadap ke jamaah, kemudian tidak dengan melantunkan lagu-lagu yang biasanya kita dengar kalau kita mendengar azan begitu ya, tapi dengan seperti berpidato begitu. Apakah itu sah-sah saja sebetulnya Pak Kiai? Kalau pertanyaannya tadi, boleh atau tidak boleh, salah atau benar, maka jawaban saya, apa yang dilakukan, yang saya lihat ya dari azan itu secara hukum fikih itu tidak ada yang kemudian mengakibatkan dosa. Tetapi harus diingat loh, dalam agama itu yang boleh itu tidak selamanya juga dianjurkan untuk dikerjakan. Misalnya dalam agama itu perceraian itu halal, tapi itu tidak disukai oleh Allah. Barang yang makruh itu boleh dikerjakan, kan tidak dosa. Tapi apa kemudian orang mengerjakan yang makruh-makruh itu menjadi orang yang baik? Azan itu adalah panggilan. Oleh karena itu panggilan kepada Allah
maka sejatinya kata para ulama itu dilakukan dengan menghadap kiblat. Karena kiblat itu kan sebagai syiar, sebagai tanda ketundukan kita kepada Allah bahwa hari ini kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, tidak boleh lupa untuk menghadap kepada Allah pada setiap panggilan azan. Maka karena sholat itu kepada Allah, maka azan itu juga dilambangkan dengan menghadap ke arah kiblat. Itu yang pertama. Jadi tidak ada ulama di dunia ini, masjid dimanapun ya, baik sepanjang pengetahuan saya atau sependek pengalaman saya, yang pernah saya melihat ada muadzin azan itu menghadap kepada jamaah. Dan ini perlu diperhatikan ya. Tidak kemudian kalau itu tidak salah secara hukum, kalau itu tidak melanggar kaidah dalam agama, kemudian bisa kita lakukan semena-mena. Mbak Eva, saya laki-laki kalau sholat itu cuma diminta oleh Allah menutup bagian pusar sampai lutut saya. Istilahnya kalau pakai anduk besar pun sah. Tetapi apa kemudian ada orang yang berani melakukan itu? Kan tidak ada. Nah, ini yang harus diperhatikan etika ketiga orang itu berazan. Dia harus meyakinkan kepada orang bahwa saya memanggil itu kepada Allah. Oleh karena itu ada ayat Quran loh yang menunjukkan keistimewaan muadzin. Allah berfirman, "Waman ahsanu qaulan." Apakah ada orang yang lebih bagus ucapannya dari orang mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak kepada Allah. Saya itu mengajak kepada Allah pada program Gapai Kemuliaan. Mbak Eva juga ikut andil tuh berdakwah mengajak orang kepada Allah. Tetapi dakwah kita ini boleh jadi disusupi oleh kepentingan yang tersembunyi. Saya mungkin sedang mencari elektabilitas, ya, Mbak Eva mungkin sedang mencari popularitas, tetapi orang yang azan itu kan murni ngajak sholat. Tidak ada ucapan apapun yang dia lantunkan kecuali mengajak kepada sholat. Kalau saya boleh jadi mengajak sholat iya, mengajak puasa iya, jangan-jangan juga mengajak orang untuk memilih capres tertentu. Bisa jadi. Atau mengkonsumsi produk yang saya bekerja sama dengan produsennya. Dan itu boleh jadi terjadi, tapi itu tidak terjadi pada azan. Oleh karena itu, kebersihan azan kepada Allah itu dilambangkan dengan menghadap kiblat. Itu filosofinya. Baik, artinya muazin itu sebetulnya memiliki tempat yang mulia begitu ya, bahkan lebih mulia dari seorang guru begitu ya. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh lagi Pak Kiai. Tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Azan Tak Sekedar Seruan Sholat. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Pak Kiai, seperti menyambung tadi apa yang kemudian kita bahas, posisi muazin ini kadang-kadang dipandang sebelah mata begitu ya. Sebenarnya bagaimana pandangan Allah terhadap orang-orang yang melantunkan azan dan seberapa mulia sebetulnya? Ayat yang saya bacakan tadi, itu semua ulama tafsir sepakat bahwa ayat tadi maknanya memang luas. Siapapun yang mengajak kepada Allah, mengingatkan akan Allah, mengajak taat kepada perintah Allah, itu masuk dalam kriteria orang waman ahsanu qaulan mimman da'a. Seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz ya, mengajarkan ilmu apapun yang mengingatkan kita kepada Allah, itu termasuk yang disebut oleh Allah. Tetapi yang paling utama, yang paling masuk itu adalah muadzin. Itulah yang menyebabkan pada masa lalu orang tuh sering berebut jadi muadzin. Nah, kalau kita kadang-kadang justru gengsi. Saya masuk ke satu masjid misalnya, tugas saya setiap malam di masjid itu ngajar. Tahu-tahu ada orang bilang, Pak Faiz adzan dong. Itu sering saya menjadi apa ini? Rendah diri. Kok saya disuruh adzan sih? Yang disuruh adzan dia dong. Saya lupa bahwa pekerjaan adzan itu pekerjaan yang mulia. Mulianya di mana lagi? Nabi Muhammad itu menjanjikan pahala yang besar. Dengan satu hadis mungkin pemirsa bisa nanti mencari ya di media sosial, itu mudah didapatkan, bahwa muadzin itu kata Rasulullah atwal, paling panjangnya itu unukon lehernya pada hari kiamat.
Ya, panjang maksudnya leher itu, Pak itu Kiai? harus makna yang benar. Sebagaimana panjang tangan. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat itu mengumpulkan istri-istrinya karena istrinya banyak Rasulullah, kemudian dikumpulkan. Kata Rasulullah, asra'ukunna lihaqan bi, yang paling cepat berkumpul dengan saya di alam akhirat, artinya yang pertama kali meninggal nanti setelah saya, itu atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, kami semua istri Nabi ngukur tangannya, tangan fisik. Siapa yang paling panjang tangannya? Kata Nabi, bukan itu maksud saya. Maka kemudian mereka paham bahwa nanti yang cepat menyusul suaminya itu yang tangannya panjang memberi bantuan kepada orang lain. Maka nanti yang wafat pertama kali itu adalah Ummu Habibah, istri Rasulullah yang memang terkenal sangat suka membantu orang lain. Nah, itu namanya panjang dalam hadis. Nah, panjangnya leher itu sederhana aja. Kalau ayah saya atau ibu saya atau mertua saya kangen sama cucunya, terus saya bilang, nanti saya mau makan malam loh, saya bawa si A, si B, anak saya misalnya, maka boleh jadi di rumah itu yang cerita itu tentu orang rumah. Iya. Tadi bapak nunggunya lama loh, keluar pintu ngelihat udah datang atau belum. Kan kita sering bilang, ini kalau yang dinanti nggak datang-datang, lehernya panjang yang nunggu. Leher panjang itu kan melihat keluar, berharap apa yang dinantikan itu datang. Maka hadis tadi maknanya, muadzin itu panjang lehernya, artinya sangat besar kemungkinannya untuk mendapatkan rahmat Allah. Panjang itu semakin dekat. Jadi orang yang semakin rajin azan itu akan semakin dekat dengan rahmat Allah. Dan ini perlu diingat, jangan sampai kita justru menjadi orang yang tidak suka dengan azan. Ada loh fenomena kalau sedang nonton televisi dulu pas ada azan itu tangannya ngambil remote, Malah diganti ya channelnya, cari ya. channel, siapa tahu ada yang belum azan. Iya. Atau tengah-tengah nonton pertandingan yang seru di malam hari, tiba-tiba azan subuh. Iya. Padahal ini Barcelona sama Real Madrid sedang berhadapan-hadapan seru-serunya. Itu sampai kesel. Pakai azan lagi. Nah, itu jangan sampai kita termasuk. Tapi kalau bulan orang Ramadan yang kelihatannya seperti itu. malah nyari yang paling cepat ya, Pak Kiai. Iya, itu Mbak Eva punya pengalaman yang lebih dari saya karena hidup di televisi ya. Artinya rating tertinggi itu menjelang azan. Baik, Pak Kiai, kembali ke tata cara azan tadi ya. Sempat kita bahas bahwa itu harus menghadap ke kiblat. Iya. Nah, bagaimana kemudian dengan caranya tadi, lantunannya? Iya. Apakah memang itu Iya, hal yang Islam itu selalu memahami dakwah itu kan mengajak. Orang tentu logika kemanusiaannya, kalau diajak dengan cara yang tidak santun, dia juga mungkin enggan kan. Saya ngajak bujuk kawan saya untuk mau makan dengan saya. Apa mungkin dengan bahasa yang kasar? Ya. Atau mungkin dengan sesuatu yang dipahami merendahkan? Tentu tidak seperti itu. Maka azan dulu ya di masa Rasulullah, di masa sahabat itu selalu mampu menggugah, ya, menggugah rasa yang terdalam terhadap kenangan-kenangan yang baik, sehingga orang itu terdorong untuk datang ke masjid. Bukan cuma itu, Sayyidina Bilal yang paling terkenal sebagai muadzin Nabi itu sepeninggal Rasulullah itu minta pensiun kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. I'fini ya Amirul Mukminin, tolong jangan bebankan tugas saya untuk menjadi muadzin. Kenapa? Karena kata Sayyidina Bilal, dan ini tentu dalam fikih juga seperti itu. Dalam azan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah itu disunnahkan untuk melihat ke kanan. Ya. Sementara ketika hayya 'alal falah itu disunnahkan untuk melihat ke kiri. Kalau kita, mudah-mudahan pemirsa juga bisa berziarah ke Masjid Rasulullah, maka posisi makam Nabi sekarang, rumah itu ada di sebelah kiri. Sementara mihrab yang ada di Raudhah itu kan di kanan. Ya. Bilal di antara itulah beliau kadang-kadang beradzan. Kalau memanggil hayya 'alas shalah, ngelihat ke kanan nggak ada persoalan nih. Tapi ketika ngelihat hayya 'alal falah, ngelihat ke kiri, itu biasanya Rasulullah keluar dari rumahnya untuk maju ke mihrab menjadi imam sholat. Begitu hari ini kata Bilal, saya adzan, hayya 'alal falah, dilihat Nabi tidak keluar. Kenangan lama, kecintaan kepada Rasulullah itu
menggugah dan mendatangkan air mata dan isakan tangis yang tidak mungkin dikendalikan, yang lahir dari kecintaan luar biasa Sayyidina Bilal kepada Rasulullah. Maka beliau sering tidak bisa melanjutkan azannya. Nah, itu kan berarti Sayyidina Bilal itu ketika memanggil itu dengan rasa, tidak hanya lafaz yang terucap. Nah, oleh karena itu pernah satu kejadian. Sayyidina Bilal yang sudah pensiun ini, beliau pindah ke Syria, ke Damaskus untuk menjadi guru agama di sana. Lama beliau tidak berziarah ke Madinah. Mimpi ketemu Rasulullah. Lima hadhil jafwah, kamu kok dingin banget sama saya sekarang Bilal, nggak pernah lagi ziarah ke saya. Maka Bilal datang ke kota Madinah. Di kota Madinah bertemu dengan cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain. Ngelihat wajah itu mengingatkan kepada Rasulullah. Dia cium, dia peluk, dia memenuhi hasrat akan kecintaan kepada Rasulullah. Nah, cucu ini ngomong, adzin, tolong azan, sebagaimana engkau dulu azan di masa kakek saya Rasulullah. Kata Bilal, seandainya yang meminta itu bukan cucu Nabi, saya tidak akan mau seperti itu. Maka Bilal seperti biasa melantunkan azan dengan suara khasnya. Itu orang semadinah Mbak Eva, itu keluar dari rumah, teriakannya Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah itu kemudian dibangkitkan dari kuburnya? Kenangan indah masa-masa itu bisa dibangkitkan dengan azan. Maka jangan sampai azan itu justru mendatangkan sifat antipati orang. Ini azan apa marah-marah ya? Ini azan kok kayaknya lapar ya? Jangan-jangan muadzinnya belum makan. Nah, itu adalah tradisi akhlak yang dijaga, bahwa adzan itu adalah panggilan kepada Allah. Maka lakukan itu dengan intonasi suara yang baik. Makanya muadzin itu harus tahu diri. Kalau kayak saya itu yang suaranya bukan cuma serak-serak basah, serak-serak banjir, mundur ya. Jangan jadi muadzin. Cari orang yang suaranya bagus, yang melengking keras untuk melantunkan panggilan itu. Baik, begitu mulianya sebetulnya ya orang yang kemudian menjadi muazin. Yang pertanyaan selanjutnya adalah mungkin juga pertanyaan bagi saya ini kaum perempuan. Bagaimana kemudian tata cara pada saat, apakah boleh sebetulnya wanita itu melantunkan azan ataupun juga iqomah. Tapi kita akan bahas sesaat lagi Pak Kiai. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Azan Tak Sekedar Seruan Sholat. Kita lanjutkan kembali pembahasan Pak Kiai. Jadi bagaimana kebetulan sebetulnya tata cara atau syariatnya azan untuk buat perempuan. Azan buat perempuan. Jadi yang pertama, azan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan dalam kondisi tertentu, itu adalah azan yang merupakan panggilan untuk sholat. Karena azan itu juga bisa dilakukan tanpa panggilan untuk sholat. Tetapi kalau untuk sholat seperti di masjid, maka itu harus laki-laki. Perempuan tidak boleh hukumnya. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali untuk melakukan azan dan juga iqomah. Dia boleh melakukan itu kalau jamaahnya semuanya adalah perempuan. Ya, jadi ada majelis taklim ibu-ibu, setelah pengajian yuk kita sholat, semuanya perempuan, imamnya perempuan, ibu-ibunya semuanya perempuan, maka dia boleh berazan untuk orang-orang yang sholat di sana. Artinya kalau ada pengeras suara, itu pengeras suara dalam, tidak pengeras suara yang keluar sampai terdengar orang. Nah, tetapi kalau azan itu dilakukan bukan untuk sholat, untuk kepentingan tertentu yang dibenarkan di dalam agama. Nah, apa saja? Apa contohnya? Banyak sekali di dalam hadis misalnya, kata Rasulullah, kalau kamu satu hari bertemu dengan al-ghilan atau al-ghailan itu dalam hadis itu artinya semua yang dibuat oleh setan, warna-warna tertentu. Kita ini kadang-kadang, saya bukan cuma para pemirsa mungkin ya, saya juga sering kadang-kadang di satu tempat kebetulan sendirian, atau kadang-kadang di pesantren, santri pulang semua, ya sepi banget, kita duduk-duduk aja menikmati itu, tiba-tiba ada sekelebatan warna kadang-kadang, set-set gitu ya, boleh jadi itu terus kan langsung bulu kuduk berdiri. Maka saat itu disyariatkan orang untuk membacakan
azan. Dan itu sebetulnya boleh dilakukan oleh siapapun. Ya, jadi laki-laki atau perempuan, karena kan pasti azannya tidak keras-keras itu kan. Iya. Nah, itu boleh dilakukan. Azan ketika anak baru dilahirkan. Iya. Itu kan juga disyariatkan di dalam agama untuk diazankan di telinga sebelah kanannya. Nah, azan itu juga boleh. Kalau tidak ada bapaknya misalnya, maka ibunya yang mengazankan juga boleh. Nah, azan-azan yang seperti itu ketika terjadi misalnya angin, ya itu kan sebetulnya bentuk pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ada angin yang besar misalnya, kemudian ada orang berazan. Oke. Nah, itu juga Jadi boleh itu boleh ya dilakukan. Pak Kiai ya. Boleh, Jadi azan boleh. itu bukan hanya untuk tadi kata Kiai ada makhluk-makhluk yang kemudian Iya, membuat bulu iya, kita iya, berdiri pada iya. saat kebakaran, pada saat bencana. Itu boleh ya Pak Kiai ya? Iya, itu ada semua di dalam literatur fikih. Walaupun nanti ada sebagian ulama mengatakan bahwa azan itu hanya boleh untuk sholat dan di mana ada hadisnya. Gitu loh. Ada hadisnya tuh seperti anak baru lahir, seperti melihat makhluk halus, ketakutan dan seperti itu. Tetapi ulama lain mengatakan bahwa itu isyarat dari Rasulullah kan. Bahwa adzan itu tidak semata-mata untuk panggilan sholat, tetapi dia juga bisa menjadi perisai doa kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Nah tadi Pak Kiai sempat menyebut soal azan untuk bayi yang baru lahir di Iya, sebelah kanan, kemudian iya, iqomah di sebelah kiri. iya, Nah itu iya. apa maksudnya? Apa tujuannya sebetulnya? Syariatnya seperti Iya. apa? Syariatnya itu adalah supaya suara yang pertama kali terdengar oleh bayi itu adalah panggilan kepada Allah. Supaya manusia itu selalu ingat bahwa dia datang ke dunia ini untuk menjawab panggilan Allah. Nanti dia juga harus sadar loh, ya, bahwa hidup dia itu menjadi terbatas. Ya. Menjadi terbatas. Kenapa menjadi terbatas? Seperti azan dengan iqomah itu kan terbatas. Gitu loh. Nah, oleh karena itu nanti ada ayat Quran yang mengatakan wa anna ila rabbikal muntaha. Sejauh mana kita melangkah, pada akhirnya kita juga bertemu dengan Allah. Anda boleh pergi kemana saja, tapi ujung dari perjalanan hidup itu pasti bertemu dengan Allah. Nah, untuk selalu mengingat itu, maka dibacakanlah azan di telinganya supaya dia ingat. Oh ya, hidup itu hayya 'alas shalah, hidup itu hayya 'alal falah, hidup itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu diantara hikmahnya mengapa anak yang baru lahir itu disunnahkan untuk diazanin. Baik, dan iqomah di sebelah Kirinya. Itu karena menunjukkan bahwa ya azan dengan iqomah kan selalu berbeda ya. Maka dibedakan saja pada aspek telinganya. Gitu. Baik. Kalau tadi bicara bayi baru lahir, pada saat menguburkan mayit pun juga kemudian diazankan. Itu tradisi. Ya, itu kalau kita lihat juga banyak seperti itu. Misalnya gini, orang Betawi, orang Jakarta, karena saya kebetulan hidup di komunitas Betawi, ya, itu kalau mau berangkat haji juga diadzani. Ya kan, kita mungkin memang masih pernah lihat ya, orang mau umroh itu duduk di tengah-tengah, kemudian dia diadzankan. Kalau ditanya apakah itu ada hadisnya, jawabannya kan tidak ada. Tetapi kalau ditanya lagi, apa itu tidak boleh dilakukan? Jawabannya ya tidak, itu boleh dilakukan. Karena itu kan sebagai simbol bahwa orang ini kan labbaik Allahumma labbaik. Dia akan menjawab panggilan Allah. Tapi talbiyah itu hanya boleh dilakukan ketika orang itu sudah memakai kain ihram. Kan tidak ada orang bertalbiyah tidak dalam keadaan ihram. Oleh karena itu mengingatkan bahwa Anda berjalan jauh, ini kan tradisi orang dulu. Orang dulu tuh kata ayah saya, kalau haji itu bisa 6 bulan. Dia berangkat, orang sudah lupa, dia baru datang lagi kan, 6 bulan waktunya. Jadi seakan-akan, iya perjalanan yang luar biasa, berpisah dengan keluarga, tantangan naik kapal laut, mungkin Mekah Madinah masih harus naik unta. Itu kan mengingatkan bahwa kita lakukan itu semua, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantaranya mengapa itu dilakukan dengan azan. Masuk ke liang kubur pun demikian. Kalau ditanya syariat azan memasukkan jenazah ke liang kubur, dalil yang langsung dari Nabi, hadis tentu tidak ada. Gitu loh. Kalau talqinnya ada,
Tapi kalau azannya tidak ada, tetapi itu sama dengan tadi. Dia dimasukkan ke liang kubur itu dengan suara azan. Seakan-akan saya hantarkan engkau ke kuburan ini dengan panggilan yang biasa engkau dengar. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Mudah-mudahan sekarang kau bertemu dengan al-falah yang selama ini kau tanam dalam keseharianmu minimal 5 kali dalam sehari. Baik, begitu banyak sebetulnya kemuliaan ataupun keuntungan begitu Iya, ya iya. dari melantunkan azan. Maka Mbak Eva gitu ya. perlu diingatkan juga nih kepada kaum wanita. Karena mereka tidak menjadi muadzin, jangan sampai loh ada muslimah yang tidak hafal azan. Ketika ditanya, saya kadang-kadang di kelas itu kalau lagi ngajar santri yang putri, Iya. saya kadang-kadang bertanya sama mereka, ya tolong kamu praktekkan azan. Itu banyak sekali yang bilang, saya nggak hafal. Loh kok nggak hafal kata saya? Kan saya bukan muadzin, Iya. muadzinnya laki-laki. Nah, padahal lafadz azan itu bisa digunakan selain untuk panggilan sholat. Iya, karena salah satunya tadi itu ya Iya, Pak Kiai ya, iya. mengusir makhluk halus, Nah, menjadi itu. perisai. Ya, itu banyak diamalkan dan banyak orang yang kemudian merasakan itu didengar oleh Allah dan dikabulkan. Gitu. Baik, merangkum dari semua, mungkin semoga penjelasan Kiai tadi bisa membuat pemirsa lebih memahami sebetulnya bagaimana kemudian kemuliaan azan, kemudian tata cara yang baik soal azan. Nah, ini apa pesan-pesan Pak Kiai soal orang-orang yang kemudian ingin melantunkan azan, kegunaan azan, dan juga mungkin ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang melantunkan azan. Ketika berazan itu kan memanggil dan mengajak orang untuk menuju Allah. Maka perlu kebersihan hati. Bahwa saya panggil itu memang karena Allah. Yang kedua, saya itu ingin mengajak orang menuju Allah. Maka harus dilakukan dengan cara yang simpatik. Kalau saya misalnya punya usaha tertentu, rumah makan, kemudian mengajak orang untuk makan di rumah makan saya, maka saya perlu mengajak orang itu bukan saja dengan kata-kata yang baik, tapi baju saya juga perlu bersih. Kalau baju saya kotor, tangan saya kotor, mungkin Mbak Eva sendiri kan bilang, saya nggak makan di situ. Kenapa? Itu lihat yang punya kayak begitu. Nah, jangan sampai orang kemudian tidak datang ke masjid itu karena kesalahan kita dalam azan. Pakailah pakaian yang terbaik, kemudian pakailah suara-suara yang terbaik. Azan itu gunakanlah hati dengan panggilan yang tulus kepada Allah. Nah, itu sebetulnya yang akan mendatangkan ganjaran yang luar biasa. Baiklah, semoga pemirsa sekalian bisa semakin memahami Amin, amin. dan bisa mendapatkan kemuliaan atau keberkahan atau kerahmahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan atau melantunkan azan, Pak Kiai. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini tentunya dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.